Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang Back to Bible Indonesia bisa menemani Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan berperikop. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah barang tapi tidak pernah dipergunakan secara maksimal? Misalnya memiliki sebuah handphone yang cukup canggih, yang cukup smart, namun hanya kita pakai untuk menelpon saja. Kita tidak pernah memanfaatkan kelebihan dan fitur-fitur handphone yang kita punya. Atau pernahkah kita memiliki sesuatu namun tidak pernah kita pakai untuk memaksimalkan dari fungsi barang tersebut? Atau bahkan setiap kita yang Tuhan berikan sebuah anugerah 24 jam namun tidak pernah kita pakai untuk memaksimalkan kapasitas kita, talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita, namun tidak pernah kita kembangkan. Malah kita pendam dalam-dalam setiap talenta dan karunia itu, sehingga apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak maksimal dalam hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran yang tercatat di kitab Markus pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Haleluya. Saya mengajak setiap kita untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini, untuk setiap yang baik yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, ajar kami hari ini untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu. Buat kami Tuhan memahami apa yang Tuhan mau. Ajar kami ya Roh Kudus, dan didik kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran Tuhan ajarkan secara khusus kepada para pengikutnya selepas Tuhan mengajar banyak orang tentang perumpamaan seorang penabur. Dari perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, dikatakan di ayat yang ke-21, lalu Yesus berkata kepada mereka. Mereka yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah para pengikutnya dan 12 murid Yesus. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Di ayat yang lain kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita. Di kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu harus ditempatkan di tempatnya, bukan untuk ditutupi. Pelita itu bertujuan untuk menerangi setiap jalan, untuk menerangi setiap kegelapan. Pelita itu haruslah bercahaya. Hal yang sama dengan setiap kita, Tuhan percayakan firman itu dalam hati kita dan dekat dengan mulut kita. Tuhan menginginkan firman itu bercahaya atas hidup kita. Firman itu tidak ditutupi, tidak diselimuti oleh dosa, oleh setiap sikap hidup kita yang buruk, namun dalam firman itu harus bercahaya. Firman itu harus hidup dalam diri setiap kita. Firman itu harus bisa terlihat, firman itu harus bisa dinikmati oleh banyak orang.
Itulah kenapa Alkitab mencatat bahwa hidup kita, orang-orang percaya, adalah seperti surat Kristus yang terbuka. Firman yang kapan saja bisa dinikmati orang. Firman yang kapan saja bisa dibaca. Orang lain melihat Kristus lewat hidup kita, karena mereka melihat firman yang hidup atas hidup kita. Hari ini setiap kita membawa firman. Tuhan anugerahkan firman. Sama seperti firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, firman itu ada atas diri setiap kita. Firman yang tersembunyi bagi orang-orang di luar Kristus. Dan hanya orang-orang yang kepadanya diberikan rahasia kerajaan Allah yang akan mengerti firman itu. Itulah kenapa banyak orang di luar Kristus ketika membaca firman Tuhan, mereka tidak mengerti. Kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan ke-12, Tuhan berkata begini, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Bagi dunia, firman itu tersembunyi, masih menjadi sebuah rahasia. Dan Alkitab mencatat telah ratusan tahun firman itu terselubungi, tidak tersingkapkan. Waktu Tuhan Yesus datang, Yesus yang adalah firman yang hidup itu menyampaikan firman itu dan mempercayakan firman itu kepada murid-muridnya supaya mereka boleh membagikan sebuah rahasia kerajaan Allah. Dan setiap kita, Tuhan berikan rahasia kerajaan itu supaya kita bisa mengerti firman yang tidak tersingkapkan selama ratusan tahun itu sekarang tersingkapkan. Dan hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus, yang akan mengajar setiap kita untuk mengerti kebenarannya. Ia akan menyatakan segala rahasia-rahasia yang tersembunyi. Oleh sebab itu penting untuk kita bergaul dengan Roh Kudus supaya setiap kita mengerti apa yang Bapa katakan. Sebab firman Tuhan tidak pernah dihasilkan dari pikiran pribadi manusia, tapi disingkapkan oleh karena dorongan Roh Kudus. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini kesulitan untuk mengerti dan memahami setiap firman yang kita baca ketika kita bersaat teduh, kita perlu bergaul dengan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti dan memahami apa maksud dari firman Tuhan. Roh Kudus itu akan mengajarkan lebih dalam atas setiap kita. Apa yang tidak saya sampaikan hari ini, maka Roh Kudus akan mengajar lebih dalam. Sebab itu biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya setiap firman-Nya tersingkapkan. Selanjutnya di ayat yang ke-23 dikatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Roh Kudus akan mengajar kita, menjelaskan kepada kita, sikap kita haruslah mendengar baik-baik setiap firman itu. Alkitab mencatat kitab Yesaya bahwa Tuhan akan mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid. Oleh karena itu sediakan waktu untuk mendengar baik-baik firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan lalu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Hendaklah kita harus memperhatikan baik-baik, mendengar baik-baik setiap firman Tuhan, karena itu rahasia kerajaan surga. Ketika kita memahami setiap firman yang disampaikan Tuhan, yang diajarkan secara pribadi oleh Roh Kudus kepada kita, maka firman itu harus bercahaya atas hidup kita. Selama firman itu masih belum tersingkap, maka firman itu tidak akan pernah bercahaya atas hidup kita. Firman itu tidak pernah hidup atas hidup kita. Untuk itulah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyediakan waktu untuk mendengar baik-baik firman Tuhan, menggali firman Tuhan baik-baik, belajar untuk mengerti, menangkap setiap firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, segala firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab sangat bermanfaat atas hidup kita. Entah itu mengajar kita,
entah itu menyatakan kesalahan kita, entah firman itu memperbaiki kelakuan kita, dan firman itu akan terus mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kepada setiap kita, Tuhan percayakan sebuah kebenaran, sebuah firman, rahasia Allah, kekuatan Allah, dan hendaklah setiap kita menghidupi firman itu, menyatakan firman itu secara terbuka, supaya orang lain boleh menikmati kekuatan Allah, rahasia Allah, dan terang firman Tuhan yang akan menunjukkan setiap jalan-jalan kita. Dan Alkitab mencatat dengan apakah kita bisa hidup bersih dari dunia yang gelap ini, yaitu dengan hidup menurut firman Tuhan. Rahasia kesuksesan hidup kita itu ada ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Rahasia kebahagiaan keluarga kita ketika kita menghidupi firman Tuhan. Bagaimana kita boleh kuat menghadapi hari-hari kita ketika kita hidup dalam firman Tuhan. Bagaimana iman kita tidak tergoyahkan itu ketika kita menghidupi firman Tuhan. Sebab itu dengarkan firman Tuhan baik-baik dengan seksama. Ayat yang ke-24 dikatakan, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Ayat ini berbicara tentang sebuah kepercayaan untuk memahami firman Tuhan. Manakala Tuhan berikan firman hari ini, dan kita menghidupi firman itu, tidak hanya memahami firman itu, tapi menghidupi firman itu, maka Tuhan akan menambah-nambahkan lagi. Itu sama seperti kita sanggup dipercayai oleh Bapa sebuah rahasia, maka Tuhan akan menambah-nambahkan setiap rahasia firman itu. Ketika firman itu yang adalah pelita bercahaya, berfungsi sebagaimana fungsinya untuk menerangi setiap jalan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan cahaya dari firman itu, sehingga tidak hanya setitik cahaya, namun secerah cahaya. Semakin lama semakin kita memahami, semakin kita mengerti, semakin kita menghidupi, maka cahaya itu semakin bersinar cerah atas hidup kita, sehingga orang lain boleh melihat firman yang hidup itu atas hidup kita. Kitab Yakobus mencatat, janganlah kita hanya sekedar menjadi pendengar, namun menjadi pelaku. Mendengar itu baik, namun tanpa sebuah pemahaman yang benar, maka apa yang kita dengar itu masih belum tersingkapkan. Sebab itu kita perlu memahaminya. Waktu kita berhasil memahami apa yang Tuhan mau, Tuhan ingin hidupi firman-Mu. Bagikan firman itu. Dan untuk itulah Tuhan akan terus menambah-nambahkan jika kita melakukannya dengan setia. Dikatakan orang-orang yang melakukan firman-Nya itu seperti seorang yang bijaksana, yang mendirikan sebuah rumah di atas batu. Manakala pencobaan itu datang, maka kita tidak goyah. Rumah itu tetap berdiri kokoh. Itulah kenapa kita harus menghidupi firman Tuhan. Tidak cukup untuk menjadi pendengar dan memahami banyak hal, supaya kita tidak terjebak pada sebuah kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Kita hanya mengerti dan memahami, kita tahu banyak hal, namun kita tidak menghidupinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang Bapak Ibu terima, yang Tuhan percayakan buat setiap kita, haruslah bercahaya, haruslah hidup, haruslah bersinar, supaya orang lain boleh mengikuti setiap jejak firman Tuhan. Nyatakan bahwa setiap perubahan hidup kita itu karena firman Tuhan yang hidup atas hidup kita. Jadi, pahami, lakukan setiap firman Tuhan. Maka Tuhan akan mempercayakan kebenaran firman, dan Roh Kudus akan mengajarkan lebih lagi kepada kita. Ayat yang ke-25 dikatakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dari ayat ini, setiap keputusan ada di tangan setiap kita. Manakala kita hanya cukup untuk menjadi pendengar dan pendengar, maka firman itu akan Tuhan ambil daripada kita. Ini sama seperti waktu Tuhan memberikan 1 talenta kepada hambanya,
Namun hamba ini meletakkan atau memendam dalam-dalam di bawah tanah talenta itu sehingga tidak berkembang. Maka Tuhan bilang talenta itu diambil daripadanya. Jangan biarkan firman yang ada atas hidup kita, yang Tuhan sudah percayakan atas hidup kita, diambil. Apa jadinya hidup kita jika kita hidup dalam kegelapan? Tanpa firman, tanpa pelita, maka kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan benar. Kita tidak akan pernah tahu arah yang benar, jalan yang benar. Kita juga tidak akan pernah tahu mana itu setiap kehidupan. Semua yang kita lihat itu akan terlihat gelap. Sebab itu jangan biarkan firman itu diambil. Karena itu setiap yang Tuhan sudah percayakan atas setiap kita, biarlah Tuhan melihat tanggung jawab atas hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih untuk hari ini, untuk setiap kepercayaan yang Bapa sudah berikan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami lebih lagi firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Tuntun kami Tuhan dan biarkan hidup kami Tuhan menjadi suratan yang terbuka. Biarkan orang lain melihat dan membaca hidup kami sama seperti mereka membaca firman-Mu. Dan biarkan hidup kami menyatakan setiap jalan-jalan orang Tuhan, supaya orang boleh dituntun dalam hidup kebenaran, melihat Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami kuat karena firman-Mu, kami menang karena firman-Mu, kami disembuhkan karena firman-Mu, kami dipulihkan karena firman-Mu. Sebab itulah terjadilah seperti yang Bapa kehendaki atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. See you.